Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Jumhil Channel. Semoga sahabat Jumhil Channel selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penjelasan mengenai kisah Nabi Ismail alaihi salam, part 2, yang bisa menjadi suri teladan yang baik untuk para umat Islam. Untuk mengetahui lebih jelas tentang ceritanya, mari kita simak bersama-sama, yuk. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim AS sangat senang ketika bertemu dengan putra dan istrinya, dan beliau pun langsung memohon maaf karena harus meninggalkan istri dan putranya. Wahai istri dan anakku, maafkanlah aku. Selama ini, aku tidak pernah melihat keadaan kalian karena harus berdakwah untuk menyebarluaskan kebenaran kepada penduduk di sana. Nabi Ibrahim yang terlalu lelah setelah melakukan perjalanan jauh mulai mengistirahatkan dirinya di Masyaril Haram, sekarang Musdalifah. Nabi Ibrahim AS yang tertidur pulas mendapatkan mimpi berupa perintah untuk menyembelih putranya, Ismail sebagai kurban kepada Allah. Setelah mendapatkan mimpi itu, Nabi Ibrahim AS segera terbangun dari tidurnya dan berpikir sangat lama sambil berusaha mengartikan maksud dari mimpi menyembelih putranya. Hingga sampai pagi hari, Nabi Ibrahim AS tidak bisa memejamkan matanya dan terus berusaha untuk mengartikan mimpinya itu. Kemudian beliau ingin sekali bercerita kepada istrinya dan putranya, tetapi takut menambah rasa cemas dan khawatir kepada istrinya dan putranya. Setelah selesai melakukan aktivitas di pagi hari dan malam pun tiba, Nabi Ibrahim AS segera tidur untuk mengistirahatkan tubuhnya. Saat tidur itu, Nabi Ibrahim AS mulai bermimpi mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya. Wahai Ibrahim, sembelilah Ismail untuk berkurban kepada Allah SWT. Sembelilah Ismail sebagai kurban untuk Allah SWT. Perintah untuk menyembelih itu membuat Nabi Ibrahim AS sangat bingung hingga keringat membasahi keningnya. Hati Nabi Ibrahim AS pun mulai merasa resah dan gelisah, sehingga beliau mengambil air wudhu dan salat. Setelah 2 kali bermimpi berupa perintah untuk menyembelih, Nabi Ibrahim AS masih menerima untuk menyembelih putranya yang ketiga kali. Pada mimpi ketiga itu, Nabi Ibrahim AS mulai yakin bahwa perintah untuk menyembelih itu merupakan perintah dari Allah. Setelah berpikir panjang dan penuh dengan keyakinan, Nabi Ibrahim AS tetap akan menyembelih putranya, Ismail, walaupun setan sudah menggodanya bahwa perintah itu adalah salah. Nabi Ibrahim pun memanggil putranya dan mulai berbicara, "Anakku, Ismail, ayah sangat berharap agar engkau selalu sabar dan tabah menerima perintah Allah." Ismail pun sangat ikhlas dan sabar untuk menerima semua perintah itu. "Ayah, apapun perintah Allah, katakan saja. Saya akan tetap sabar dan tabah, dan sebagai hamba Allah semua perintahnya harus dilaksanakan. Jelaskanlah perintah itu dan saya akan sabar untuk mendengarkannya." Setelah mendengar semua penjelasan dari ayahnya, Ismail tetap memperlihatkan kesabaran dan ketabahan. Namun, istrinya, Siti Hajar sangat terkejut setelah mendengar semua perintah Allah yang diberitahukan lewat mimpi Nabi Ibrahim AS. Siti Hajar pun menangis mengeluarkan air mata hingga membasahi pipinya dan hanya bisa memeluk erat putra tercintanya sebelum disembelih. Siti Hajar hanya bisa menangis karena jika perintah dari Allah, ia tidak akan bisa menolaknya dan akan tetap melaksanakan segala perintah Allah. Keesokan harinya,
Siti Hajar harus melepaskan putranya untuk dibawa Nabi Ibrahim AS ke suatu tempat untuk melaksanakan perintah Allah. Di perjalanan menuju tempat yang dituju, Nabi Ibrahim AS dan Ismail mendapatkan banyak godaan dari iblis agar tidak melaksanakan perintah Allah. Namun, dengan penuh keyakinan mereka berdua tetap melanjutkan ke tempat untuk menyembelih Ismail. Setelah sampai di tempat tujuan, bukit malaikat, Nabi Ibrahim AS tidak tega untuk menyembelih anaknya, sehingga beliau menutup wajah Ismail. Ketika Nabi Ibrahim AS ingin melaksanakan perintah Allah, kemudian datanglah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk mencegah agar proses penyembelihan itu tidak terjadi. Setelah itu, malaikat Jibril mengganti Ismail dengan seekor kambing dan memerintahkan kepada Nabi Ibrahim AS untuk menjadikan hari ini sebagai hari raya bagi kalian berdua dan sedekahkanlah sebagian dari daging kambing itu kepada fakir miskin. Kisah tentang perintah untuk menyembelih Ismail ini terkandung di dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102-107. Artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Nilai-nilai kehidupan dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang taat menjalankan perintah Allah. Dalam suatu kisah Nabi dan Rasul pasti selalu terkandung nilai-nilai kehidupan yang dapat menambah amalan baik manusia. Begitu juga dari kisah tentang anak saleh Nabi Ismail AS dan ayahnya yang tegar, Nabi Ibrahim AS. 1. Selalu menjalankan segala perintah Allah walaupun perintah itu sulit untuk diterima oleh akal manusia. 1. Selalu menjalankan segala perintah Allah walaupun perintah itu sulit untuk diterima oleh akal manusia. 2. Selalu percaya bahwa Allah selalu memberikan cobaan kepada hambanya sesuai dengan kemampuan hamba itu sendiri. 3. Percaya bahwa setiap ujian atau cobaan dari Allah menandakan bahwa Allah itu sangat cinta terhadap diri kita. 4. Dalam keluarga, setiap mengambil keputusan untuk menjalankan perintah Allah harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu. 5. Selalu berbakti kepada orang tua, seperti Nabi Ismail AS yang selalu taat kepada ayah dan ibunya untuk menjalankan segala perintah Allah. 6. Selalu percaya bahwa kesabaran dan ketabahan akan membawa diri kita ke arah bahagia. 7. Jangan mudah tergoda rayuan-rayuan syaitan. Itulah kisah mengenai Nabi Ismail alaihi salam, part 2, yang meliputi sejarah singkat, perjalanan dakwah, dan mukjizatnya. Nabi Ibrahim alaihi salam cukup mudah untuk dipahami. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas menyimaknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.